Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Maxim Driver Update. Semoga hari ini teman-teman diberi kesehatan ya. Hari ini saya mau jelaskan informasi penting seputar Maxim Driver ataupun taksi driver ke teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara teman-teman bisa mengetahui apa pentingnya itu rating bagi aplikasi taksi driver ataupun kita sebagai seorang driver. Jadi bagaimana cara kita mengetahui apa pentingnya dan bagaimana cara kita memahami rating yang ada di aplikasi taksi driver yang ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman simak sampai selesai. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi taksi driver kita. Kalau kita lihat di aplikasi taksi driver ini, kita ingin melihat rating, kita pergi ke menu aja. Terus kita pergi ke tampilkan profil, kita pergi ke bagian rating di bagian kelima, bagian profil rating. Di sini ada beberapa icon dan juga beberapa penjelasan, beberapa kalimat yang mungkin ini teman-teman pemula belum tahu dan juga apa maksud dari yang ada di rating ini teman-teman. Ketika teman-teman ingin menjalankan orderan ataupun sudah mau menjadi driver Maxim ataupun sudah mendaftar sebagai driver Maxim, pastinya fungsi rating ini sangat penting ketika teman-teman mendapatkan orderan. Ketika teman-teman mendapatkan orderan, fungsi rating ini akan berpengaruh nantinya ke orderan-orderan terdekat ataupun ke orderan-orderan yang teman-teman minta. Beda dengan aplikasi sebelah yang mungkin tidak memperlihatkan rating tapi memperlihatkan kinerjanya aja apakah bagus atau tidak. Tetapi kalau di Maxim ataupun di taksi driver ini dia memperlihatkan rating, yang mana rating disinilah yang akan mempengaruhi masuk tidak hanya orderan ataupun nantinya akan berpengaruh ketika kita meminta orderan teman-teman. Nah, di bagian atas ini ada bagian warna biru dongker di atas warna abu-abu. Ini adalah full atau tidaknya rating kita. Jadi rating itu fullnya di 0,99 dan order terselesaikan itu 100 sehingga dia nanti full seperti ini. Di sini sama aja 0,99/99 itu juga full karena dia hanya beda 0,1 aja. Di sini kalau kita lihat yang paling tinggi ialah 0,99/100. Tetapi saya punya di sini adalah 0,99/99. Ini masih lumayan bisa dibilang bagus. Tetapi kalau teman-teman ingin lebih bagus lagi, teman-teman harus mencari 100 di order terselesaikan. Itu nanti tanggal perhitungan rating itu 1 kali 24 jam. Ketika hari ini teman-teman menghitung rating teman-teman udah ada, besok nantinya ketika teman-teman narik ataupun ketika teman-teman mendapatkan orderan nanti akan otomatis bertambah ketika teman-teman melakukan parameter-parameter positif yang ada di sini gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari rating yang ada di atas ini, apa yang mempengaruhi rating 0,99/99 ini muncul di bagian atas, itu nantinya ketika kita mau memahami, di situ ada muncul parameter-parameter negatif yang ini nantinya akan dijumlahkan, kemudian dia akan menghasilkan rating yang sudah terjumlah otomatis di bagian atas. Di bagian sinilah kita sebagai driver harus penting di mana kita mengetahui parameter-parameter positif ini supaya apa? Supaya teman-teman bisa menarik secara baik dan juga mendapatkan orderan dan selalu meminta dan juga mendapatkan orderan yang teman-teman inginkan gitu. Di bagian bawah di situ ada parameter-parameter positif, di bagian bawah juga ada parameter-parameter negatif. Dan di sini ada dua pilihan ketika kita ingin menaikkan rating, pastinya kita akan melakukan parameter-parameter positif dengan baik, dan ketika rating kita menurun pastinya kita sedang melakukan parameter-parameter negatif gitu. Nah, di bagian parameter-parameter positif ini ada beberapa kalimat yang juga sangat berpengaruh nantinya. Yang pertama itu selesai menurut tugas otomatis. Di sini adalah orderan baik yang masuk secara otomatis yang kita ambil. Ketika itu masuk secara otomatis, nanti dia akan terhitung 1 atau 2, 3, 4 ketika orderan itu kita ambil.
di orderan otomatis atau orderan baik. Yang kedua yaitu selesai tanpa komunikasi dengan operator. Di sini maksudnya adalah ketika kita menyelesaikan orderan, kita tidak menghubungi operator yang ada di kantor. Ketika kita mau menyelesaikan, kita selesaikan aja dan itu orderan juga udah diselesaikan gitu. Ketika orderan udah diselesaikan, pasti kita akan menyelesaikannya. Ketika kita menyelesaikannya, dia akan bertambah ke bagian selesai tanpa komunikasi dengan operator. Selanjutnya diselesaikan pada jam sibuk jam 6 pagi sampai jam 9 pagi atau jam 4 sore sampai jam 7 malam. Di sini adalah jam-jam sibuk yang mana mereka berikan di jam 6 sampai jam 9 itu jam sibuk orang pergi ke kantor, pergi ke sekolah dan juga para pedagang yang mungkin banyak melakukan aktivitas di pagi hari. Begitupun dengan jam 4 sore dan sampai jam 7 malam. Inilah jam-jam sibuk di mana ya sebagian masyarakat itu pulang dari kantor, pulang dari sekolah dan juga pulang dari berdagang. Ini penting ketika kita dapat orderan di jam-jam sibuk itu akan menambah rating kita atau akan menambah parameter-parameter positif yang nantinya juga akan menambah rating kita di bagian atas. Gitu. Selanjutnya ada order terselesaikan menurut waktu. Di sini order yang terselesaikan menurut waktu ketika ada orderan yang menggunakan waktu, itu ada orderan reservasi. Ketika orderan tersebut kita selesaikan, nanti dia akan bertambah di situ. Terus jumlah rata-rata order terselesaikan dalam sehari ini adalah perhitungan rata-rata ketika kita narik. Ketika kita narik di hari ini dapat 10, besok dapat 9, lusa dapat 7, itu akan terakumulasi, rata-ratanya dihitung dan dia akan mendapatkan hasil seperti ini 7,07 atau 7,05. Itu adalah hasil rata-rata dari jumlah rata-rata yang terselesaikan dalam sehari gitu. Terus selanjutnya order prioritas yang diselesaikan. Banyak order prioritas yang harus kita selesaikan. Seperti juga orderan otomatis itu ada orderan yang diprioritaskan ke kita, juga orderan yang kita minta yang masuk ke kita juga itu adalah orderan yang prioritas dan juga orderan yang berbintang. Selanjutnya adalah komentar positif, di mana customer memberikan kita komentar positif ataupun jempol atas yang akan mempengaruhi rating kita juga. Dan kalau teman-teman ingin meminta komentar positif agar menaikkan rating, silakan, karena itu juga baik buat akun kita dan juga buat performa kita. Ketika teman-teman ingin meminta komentar positif, mintalah ke customer dengan cara yang baik. Dan selanjutnya ada parameter-parameter negatif. Di sini teman-teman, di parameter-parameter negatif ini ada beberapa juga yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penolakan tugas otomatis, sebaliknya dari yang sebelumnya parameter-parameter positif. Ketika kita dapat orderan otomatis itu kita batalkan. Terus selanjutnya pembatalan atas inisiatif pengemudi, ketika kita udah dapatkan orderannya, kita udah minta, kita udah dapatkan, tetapi di dalam perjalanan atau dalam waktu tertentu kita langsung membatalkan orderan tersebut, itu jangan sampai dilakukan. Terus juga penolakan terlambat pemesan sebelumnya. Jadi ketika kita dapat orderan, kita melakukan penolakan terlambat. Ketika kita udah dapatkan orderan, kita ingin membatalkan langsung dibatalkan aja. Ketika orderan masuk bisa langsung dibatalkan, itu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau dia udah lama dan di saat itu pula kita harus membatalkannya, jadi kita terlambat membatalkan orderan tersebut, nantinya akan berpengaruh ke parameter-parameter negatif ini. Dan yang selanjutnya adalah jumlah pesan panggil saya. Di sini ada notif yang muncul ataupun ada ikon juga yang muncul ketika kita mengklik tindakan. Di bagian tindakan itu ada muncul nanti panggil saya, yang kita menyuruh customer untuk memanggil kita, yang mana itu tugas kita sebenarnya yang harus menghubungi mereka, bukan kita yang berupaya untuk menyuruh mereka menghubungi kita. Jangan sampai teman-teman. Terus adalah pelanggaran berdasarkan order, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal, mengantarkan order yang udah diselesaikan tetapi kita batalkan, itulah pelanggaran berdasarkan order. Dan selanjutnya dan terakhir adalah ulasan negatif. Ulasan negatif ini adalah kebalikan dari komentar positif, yang mana customer memberikan kita jempol bawah yang akan berpengaruh ke parameter-parameter negatif dan juga akan berpengaruh ke rating kita. Itu teman-teman. Jadi secara umumnya rating adalah sebagai berikut. Nanti di video berikutnya akan saya bahas lebih detail lagi mengenai parameter-parameter positif agar menaikkan rating, dan juga apa saja yang harus kita hindari ketika kita mau menghindari parameter-parameter negatif. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Kita lanjut ke video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.